Pemirsa SMTV kembali lagi masih bersama Balai Sawala SMTV tentunya dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang Bapak Haji Mulya Suryadi, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih membicarakan tema mengenai bagaimana kebijakan pembelajaran tatap muka sebetulnya bisa dilakukan 100% ya di Kabupaten Sumedang dengan memenuhi beberapa unsur atau aspek-aspek poin-poin inti begitu yang harus memang ada dan juga mendukung disiasati dengan berbagai kebijakan atau regulasi dari pemerintah daerah. Nah, Pak Haji, kaitan dengan tadi kita kan berharapnya memang sudah dunia pendidikan ini memang sudah kembali normal. Adapun situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung, kita bisa hidup berdampingan dengan tidak mengabaikan disiplin prokes, kemudian dan sebagainya begitu, karena tetap kesehatan, keselamatan itu yang paling penting begitu. Nah, ini kaitan dengan tadi dibahas kalau berbicara dengan DPRD kan pasti ada pengawasan, kemudian juga anggaran. Nah, untuk monitoring sendiri nih, tadi seperti apa, kemudian juga untuk anggaran untuk pembentukan Satgas Covid Pendidikan nih Pak Haji dari aspek internal bagaimana? Ya, kalau untuk fungsi pengawasan di DPRD itu sendiri sebetulnya ada setiap bulan, tapi tidak khusus pengawasan terhadap pandemi ini. Jadi kalau pengawasan pandemi adanya di Satgas Covid. Tapi saya tertarik dengan Teh Fitri, kenapa tidak ada Satgas Covid khusus pendidikan? Artinya di dunia pendidikan itu ada sebuah tim, baik itu mau dari pihak dinas itu sendiri ataupun mau dari pengawas, kan ada pengawas, ada dewan pendidikan dan lain sebagainya. Bentuklah tim dan ini yang memantau dan bisa memetakan per wilayah. Kalau ini hasil pemetaan per wilayah, saya tanya ke dinas pendidikan, sudah dipantaukah, dipetakanlah wilayah mana yang bisa tatap muka? Belum. Nah, ini yang harusnya ada tim, satu tim yang monitoring atau tim apalah namanya, memonitoring tentang penyebaran COVID di sekolah-sekolah. Ya, dan hasilnya bisa jadi referensi. Ya, jadinya hasilnya bisa jadi referensi. Daerah mana, sekolah mana yang bisa tatap muka secara utuh, sekolah mana yang tatap mukanya bisa setengah, sekolah mana yang tatap mukanya bisa full. Itu yang harus dilakukan pemetaan seperti itu sehingga tidak lagi. Jadi saya tekankan, adil itu tidak harus sama rata mendapatkan itu, tapi adil itu adil sesuai dengan kondisinya masing-masing. Iya, betul. Kaitan dengan anggarannya nih, bagaimana Pak? Nah, bermuaranya kan ke situ. Kalau kalau untuk pandemi ini, karena ini kan wabah, wabah itu sama dengan bencana non alam. Itu ada anggaran dana tidak terduga yang selalu setiap tahun, dan itu diwajibkan dari pihak pemerintah pusat. Ada edaran bahwa setiap kabupaten itu harus mencadangkan anggaran dana tidak terduga untuk pandemi ini yang disimpan di kalau tidak salah di Badan Penanggulangan Bencana. Karena ini juga wabah itu, pandemi itu adalah bencana non alam. Jadi sebetulnya di sisi anggaran kalau kita betul-betul melaksanakan itu, dan itu bisa anggarannya bisa kita pakai untuk Satgas Covid Pendidikan, atau bahkan bisa di dinas pendidikan itu sendiri menganggarkan seperti itu kalau memang menginginkan adanya Satgas khusus Covid Pendidikan supaya bisa memetakan wilayah-wilayah pendidikan atau sekolah-sekolah mana yang bisa menerapkan pendidikan tatap muka secara utuh atau daring. Iya, dan itu juga bagian dari upaya kita untuk bagaimana pemulihan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumedang. Betul. Dan ini juga kaitan dengan pemulihan nih, untuk mengupayakan pemulihan belajar secara inovatif. Ini faktor-faktor lain mungkin apa saja nih Pak Haji yang bisa disarankan dari DPRD untuk dunia pendidikan di Sumedang? Ya, saya berharap dengan pandemi ini kita ambil hikmahnya saja ya. Apapun metode pembelajarannya, tetap yang paling efektif adalah tatap muka. Saya menganggap bahwa yang paling efektif adalah tatap muka. Tapi dengan berbagai banyak kendala, kalau kita harus daring, maka kita sebagai orang tua, sebagai murid, inovatif lah. Karena kalau murid yang tidak inovatif, ya seperti itu. Kita ambil contoh banyak murid-murid walaupun di masa pandemi ini yang berprestasi, yang banyak menorehkan prestasi baik tingkat nasional, tingkat internasional. Itu tidak lain lantaran mereka itu adalah inovatif dan kreatif. Jadi kalau selama kita belajar hanya mengandalkan belajar yang konvensional, sementara metode pelajarnya sudah daring, ya pasti ketinggalan. Jadi kalau kita sebagai murid, kita sebagai orang tua, kalau metode pembelajarannya tidak atau bukan tatap muka secara daring, berarti kita juga sebagai murid, sebagai orang tua harus berupaya bagaimana mensiasati daring supaya materi kita atau ilmu yang kita dapatkan tidak sia-sia, dan bahkan kita bisa mengembangkan
inovasi dari ilmu yang kita dapatkan itu. Banyaklah contoh-contoh di anak-anak SD, SMP yang bisa menorehkan prestasi, bahkan dengan adanya pandemi ini mereka bisa menemukan sesuatu yang baru, dunia pendidikannya atau pembelajarannya atau pelajarannya, sehingga mereka bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumedang. Iya, karena di dunia yang memang sudah serba digital ini, Yeah. transformasi digital lebih cepat, ini juga menjadi tantangan bagaimana anak-anak kita juga dituntut harus lebih kreatif, mengambil peluang juga. Ini Betul. kalau yang memang rajin, kemudian juga punya kemauan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan akan bisa jauh lebih pintar begitu Betul, ya, jauh betul, lebih kreatif di masa pandemi seperti sekarang. Tapi akan berbeda apabila anu ngedul mah Pak Haji pakintennya. Rina anu ngedul mah ini ya, tentu saja ketertinggalan pembelajaran juga ini akan sulit, dan ini juga untuk optimalisasi pembelajaran secara daring tadi maupun juga luring ini harus betul-betul butuh kerjasama dari berbagai pihak, semua pihak. Jadi tidak hanya tenaga pendidik, siswa, tapi orang tua siswa, kemudian juga pemerintah. Ini kuncinya nih, pemerintah juga yang paling punya peran. Mungkin Pak Haji yang terakhir saja untuk closing statementnya yang mau disampaikan, dan juga himbauan untuk seluruh peserta didik, tenaga pendidik, kemudian orang tua siswa juga, dan untuk pemerintah seperti apa? Ya, untuk pemerintah saya menghimbau khususnya Dinas Pendidikan coba lakukan pemetaan per wilayah supaya kita bisa menerapkan pembelajaran yang efektif, bahkan bisa menerapkan tatap muka yang 100% ini dipetakan, dan harus ada keberanian untuk di kabupaten itu juga mengeluarkan edaran memberanikan bahwa setiap daerah itu levelnya berbeda-beda. Itu untuk pemerintah, dan untuk para siswa jangan jangan menurun semangat belajarnya walaupun daring. Seharusnya dengan daring, dengan teknologi yang ada, harusnya lebih kreatif lagi, harus lebih bersemangat lagi, karena kita bisa mendapatkan pembelajaran itu dimanapun, dengan siapapun, semua adalah bisa kita ambil pembelajarannya. Itu saja mungkin himbauan saya, dan bagi para pendidik khususnya guru, berinovasilah dalam cara memberikan pembelajaran, karena pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Kalau gurunya pun tidak inovatif, saya kira dunia pendidikan kita tidak akan maju. Iya, anak-anak tinggal googling saja, jangan sampai salah. Terakhir untuk orang tua mungkin Pak Haji, ini karena banyak juga nih yang saat ini. Ya, untuk orang tua saya kira kita ambil hikmahnya saja, Bapak Ibu ya. Saya juga orang tua, dan saya juga punya anak yang masih duduk di bangku kelas 8. Jadi memang jangan sepenuhnya kita selama ini sepenuhnya pendidikan itu kita limpahkan ke sekolah, tapi sekarang kita harus banyak mengikuti pembelajaran siswanya. Jadi jadilah orang tua dan jadilah guru bagi anak kita. Iya, terima kasih Pak Haji atas waktunya, dan sayang sekali ini pemirsa SMTV karena durasi juga yang terbatas, dan mudah-mudahan kebijakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Sumedang ini bisa terrealisasi sepenuhnya. Tentunya ada beberapa solusi upaya yang tadi disampaikan oleh Pak Haji dari DPRD Kabupaten Sumedang. Memang berbagai kajian juga ini bisa diterapkan untuk optimalisasi pembelajaran agar jangan sampai generasi khususnya di Kabupaten Sumedang ini mengalami ketertinggalan pelajaran atau learning loss. Dan mudah-mudahan pandemi ini juga akan segera berakhir, ditunjang dengan percepatan vaksinasi dan juga tetap disiplin protokol kesehatan agar semua kita terhindar dari wabah ini, dan tetap keselamatan dan juga kesehatan itu menjadi nomor satu tanpa mengesampingkan bagaimana pentingnya pendidikan untuk generasi anak cucu kita ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Haji atas kehadirannya, dan saya Pipit Nurvina undur pamit. Pemirsa SMTV, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.